Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai kesadaran diri, di mana ketika orang lain menjauhi dan mengabaikan kita, apa yang harus kita lakukan? Monggo disimak dulu, barangkali panjenengan berada di posisi seperti ini. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ketika kita sudah atau mulai dijauhi oleh keluarga, teman, tetangga, sahabat karib, PDKT-an ataupun mungkin kekasih, itu sangat menyedihkan dan juga tentunya menyakitkan gitu. Tetapi apakah kita harus terus meratapi dan bersedih, mencoba mempertahankan dan juga mengubah diri, kemudian terus merasa menyalahkan diri sendiri? Ini sangat melelahkan dan juga menguras energi dulur. Kita boleh berbeda pendapat dulur, tetapi sebelumnya simak dulu apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai dijauhi ataupun diabaikan oleh mereka ya. Tentunya yang saya sampaikan ini di luar hubungan yang tertulis sah. Artinya mungkin hanya sebagai kekasih saja, teman dekat, tetangga, atau mungkin juga PDKT Anda. Yang dilakukan pertama adalah jangan memaksa menjelaskan. Dulur, orang yang menyukai Anda tidak membutuhkan penjelasan dari Anda karena dia sudah memahami siapa Anda. Tetapi orang yang membenci Anda akan semakin benci dengan penjelasan-penjelasan Anda. Cukup sekali menjelaskan, tidak perlu memaksa untuk memahamkan. Jika Anda merasa bersalah, maka meminta maaflah. Tetapi jika tidak ada suatu kesalahan, tiba-tiba didiamkan, dijauhi, dan juga diabaikan, maka berpositif thinkinglah, mungkin mereka sendiri yang sedang bermasalah. Tidak perlu membuang banyak waktu untuk sebuah klarifikasi, kelak waktu yang akan menjelaskan siapa diri kita dalam pandangan mereka. Yang kedua, jangan mencari pembenaran. Menunjukkan bahwa diri kita tidak bersalah dan merekalah yang bersalah karena telah menjauhi dan juga mengabaikan kita. Ini adalah bentuk sikap mencari pembenaran dan semesta tidak memerlukan validasi itu. Kalau memang kita tidak bersalah, maka tidak perlu mencari pembenaran. Sepanjang itu bukan tindakan kriminal, nggih. Pembenaran itu didasari pada opini, sedangkan kebenaran itu adalah fakta. Dan tanpa melakukan pembenaran, maka waktulah yang akan menunjukkan kebenaran itu. Dulur, daripada memikirkan eksternal, lebih baik memperbaiki internal. Tidak ada yang perlu disalahkan karena di setiap perjalanan pasti akan menemui yang namanya permasalahan di luar dugaan. Mungkin pernah dekat tetapi memang sudah habis masanya, sehingga kelak pada masanya kita akan ditanyakan pertanggungjawaban tentang perbuatan kita daripada orang lain terhadap kita. Maka dari itu tetap fokus pada internal diri. Yang ketiga, fokus pada pengembangan diri dan hal-hal yang kita syukuri. Gali kemampuanmu, kembangkan, terus belajar lebih baik lagi, memanfaatkan dan memberdayakan yang kita punya dan kita bisa. Syukuri apa yang kita miliki sekecil apapun.
Dengan begitu, sakit hatimu ketika dijauhi dan diabaikan akan menjadi kekuatan barumu. Ketika kita fokus pada pengembangan diri, bonusnya adalah kita berhasil meningkatkan kualitas diri dengan kekuatan mengabaikan. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan barumu, yang mana dulu mungkin Anda tidak sehebat sekarang ini, tetapi ketika panjenengan fokus pada pengembangan diri Anda dan hal-hal yang Anda syukuri, ini bisa menjadi obat hati rasa kecewa karena dijauhi dan juga diabaikan. Keempat, gunakan waktumu untuk menghargai dirimu sendiri. Dulur, mereka yang menjauhi dan juga mengabaikanmu berarti mereka tidak menghargai waktumu ketika Anda bersamanya. Maka untuk itu gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk menghargai dirimu sendiri dengan cara melakukan segala hal yang berfokus pada nilai dan tujuan kita. Kita tidak lagi membuang waktu sia-sia dan berharga hanya untuk mereka. Dulur, hidup itu hanya sekali, tidak bisa diputar kembali ataupun dihentikan sesuai dengan keinginan kita. Kesempatan kadang tidak datang kedua kali. Maka ketika mereka mengabaikan dan juga menjauhi kita, maka tinggalkan dan abaikan juga mereka yang tidak bisa menghargai waktu kita saat kita bersama. Yang kelima, sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Dulur, terkadang dijauhi ataupun diabaikan itu bukan kesalahan mereka, juga bukan kesalahan kita. Di mana mungkin setiap individu itu memiliki jalannya masing-masing. Mungkin di sananya sedang ada masalah, mungkin di sininya juga ada kepentingan lain. Karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Datang dan pergi, bertemu dan berpisah, tidak lain mengajarkan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Manusia itu mudah sekali berubah, dulur. Menahan orang lain untuk tetap bertahan dengan kita itu adalah suatu sikap yang sia-sia, apalagi tidak ada hubungan sakral di dalamnya. Dalam hal ini adalah hubungan yang disahkan dalam aturan agama maupun negara. Dalam hidup itu pasti dulur menemui yang namanya kecewa, dikecewakan atau mengecewakan. Kalau bukan kita yang dikecewakan, kita pun juga mengecewakan. Itu sudah pasti. Mengapa? Karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Sehingga tanpa terasa kadang sikap, perkataan maupun perbuatan kita ini bisa mengecewakan orang yang ada di dekat kita. Inilah hidup, faktanya memang seperti ini. Untuk itu, karena di dunia ini tidak ada yang abadi, maka lepaskan yang menjadi kemelekatan diri agar tidak menyakiti dan mengecewakan diri sendiri. Dengan begitu kita akan lebih mengenal diri sendiri. Sakit hati, marah, kecewa, itu semua akan hilang ketika kita menerapkan sikap tidak peduli dan melepas kemelekatan diri. Belajarlah untuk tidak mengandalkan orang lain dan berdiri di atas kakimu sendiri. Dan semua ini adalah bagian dari pengalaman diri saya pribadi. Saya selalu mengajarkan, jangan mengandalkan orang lain. Jika Anda melihat saya tersenyum, maka senyum itu adalah hasil dari menelan banyak
sebutil kekecewaan yang pernah saya alami, dan saya berhasil melewati itu semua karena diantaranya dengan 5 langkah yang saya sampaikan ini. Saya Fitri Ika, salam rahayu.